tersangka KPK ini tidak murni hukum. Dan ketika kita punya persepsi atau asumsi seperti itu, insya Allah kami tidak salah, karena dia mengumumkan memeriksa Caimin itu persis setelah deklarasi. Ya. Yang kedua, kita menyarankan Caimin sebagai salah satu warga negara Indonesia, elit politik, dipanggil ikuti aja. Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya, tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menepis narasi yang menuding ada muatan politis dalam pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diperiksa KPK sebagai saksi perkara dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012 lalu. Yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK merupakan lembaga negara yang independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun, kata Firly dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis 7 September 2023. Firly mengatakan Caimin dipanggil oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Purnawirawan Polri berbintang 3 itu menegaskan KPK bekerja dengan prinsip hukum acara pidana dan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Negara Indonesia adalah negara hukum, karena itu hukum adalah panglimanya, kata Firly. Menteri Tenaga Kerja periode 2009 hingga 2014 Muhaimin Iskandar kemarin memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Usai diperiksa, Caimin menyatakan dirinya sepenuhnya mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi penggandaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker pada tahun 2012. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kata Caimin di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Caimin diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik lembaga anti rasuah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Caimin tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dan selesai diperiksa pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yaitu 2 pegawai negeri sipil dan 1 orang dari swasta. Penyidik KPK pada tanggal 18 Agustus 2023 menggeledah kantor Kemenaker Jakarta lalu.
Namun, KPK belum mengumumkan temuan-temuan hasil penggeledahan itu kepada publik. Terkait dengan pemanggilan Caimin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai pemanggilan oleh KPK bukan politisasi hukum. Mahfud meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sendiri. Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik, kata Mahfud MD di sela-sela kegiatannya di Jakarta Selasa 5 September 2023 lalu. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, dia mengatakan bahwa itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, dia diminta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung, ujar Mahfud MD. Isu adanya politisasi dari pemanggilan itu diantaranya karena Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, saat ini merupakan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Rashid Baswedan yang pada Ahad 2 September 2023 mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2024 nanti.